Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi dalam mata kuliah Statistik Ekonomi Bisnis Lanjutan dengan saya Faiza Shihab. Kali ini kita akan masuk ke dalam bab 94 keempat, population mean saat to tidak diketahui. Saat to tidak diketahui, maka kita akan menggunakan t-test, dimana nanti kita akan pakai tabel T ya. Oke, caranya seperti apa? Konsepnya juga hampir sama. Jadi di sini ini masih salah ya, harusnya lebih besar. Yang pertama adalah kalian harus memformulasikan hipotesa. Jadi pernyataan H0-nya apa, pernyataan AH-nya apa. Lalu nanti kalian akan menentukan dia itu one tail atau two tail. Setelah itu kalian akan menentukan level of significance, di mana sama alpha itu kalau two tail kita bagi 2 di perhitungan tertentu ya, one tail tidak perlu. Dan yang harus kamu pahami adalah degree of freedom. Sama nih seperti di bab 8, degree of freedom ada n-1 untuk satu populasi. Untuk di video selanjutnya bab 10 untuk 2 populasi, degree of freedom rumusnya akan sedikit berbeda. Setelah itu kamu tentukan tes statistiknya. Karena di sini to-nya tidak diketahui, maka kita akan menggunakan t-test, di mana t rumusnya adalah x bar min mu 0 dibagi s atau standar deviasi dari sampel dibagi dengan akar n. Oke, rejection rules-nya sama aja sebenarnya. Jadi kalau kamu lihat di sini, area penolakan H0 ini adalah yang bawah ini, atau yang saya warnai kuning di sini nih. Ini adalah rejection rules atau area tolak H0. Sama sebelah kanan juga area tolak H0. Yang saya warnai ungu yang di sini, yang bawah ini adalah area terima H0 itu ya. Dan konsepnya juga hampir sama. Saat minus T, ini adalah minus T lebih kecil dari minus T alpha, maka kita akan tolak H0. Kalau tandanya lebih besar, maka kita akan terima H0. Kebalikannya aja. Begitu pula dengan upper tail, T lebih besar dari T alpha, maka masuk tolak H0. Dan seterusnya. Ini maksudnya yang di bagian kanan ini ya. Oke, aturan p-value juga sama. Saat p-value lebih kecil sama dengan alpha, dia akan tolak. Jadi beda. Jadi untuk konsep yang ini sama, cuman bedanya adalah beda menggunakan tabel. Kalau standar deviasi sampel yang diketahui atau to-nya nggak tahu, kita akan menggunakan tabel T. Gitu aja. Bedanya cuma di bagian nomor 3 nih, menentukan T tabelnya. Oke, contoh soalnya seperti apa? Contoh soal seperti ini. Rata-rata jumlah air putih yang dikonsumsi perharinya oleh dewasa sehat adalah 1,4 liter. Dalam kurung distribusi normal. Ini sudah diketahui bahwa datanya itu terdistribusi normal. Berarti bisa diasumsikan sampel yang diambil bisa merepresentasikan populasi. Maksudnya begitu. Sebuah kampanye dilakukan untuk mempromosikan agar konsumsi air putih setidaknya 2 liter per hari. Artinya setidaknya maksudnya apa nih? Kamu uang jajan setidaknya 1 juta rupiah. Jadi uang jajan kamu bisa 1 juta, bisa 1,5 juta, makin tinggi loh ya. Berarti tandanya adalah lebih besar dong. Oke. Setelah dilakukan kampanye tersebut, diambil 10 sampel. Diambil sampel dari 10 orang dewasa yang mengkonsumsi air putih sebagai berikut. Orang yang pertama, dia ternyata konsumsi adalah 1,5 liter. Orang kedua 1,6, orang ketiga 1,5, orang keempat 1,4, orang kelima 1,9, orang keenam 1,4, orang ketujuh 1,3, orang ke-8 adalah 1,9, orang ke-9 adalah 1,8 liter, dan orang yang ke-10 adalah 1,7 liter. Kamu harus lihat di sini rumusnya. Rumus di sini adalah X bar dengan S. Soal ini belum diketahui. Ini adalah data.
data tunggal. Jadi balik lagi ya di statistik 1 ya, dari data tunggal ini bagaimana cara mencari X bar dengan S atau standar deviasinya. Kamu cek lagi di video-video saya sebelumnya mengenai konsep yang ini. Pertanyaannya, tentukan H0 dengan HA-nya. Ini adalah pertanyaan pertama. Lalu B, apakah uji yang digunakan uji pihak kiri atau uji pihak kanan? Dalam hal ini one tail, tapi kamu harus lebih kasih tahu secara spesifik dia uji kiri atau uji kanan. Atau uji dua pihak. Jadi kamu disuruh menjawab hal ini. C, bagaimana aturan penolakannya dengan pre-value dan critical value? Jadi soal C ini kamu disuruh memberikan aturan penolakan apakah diterima H0-nya atau ditolak. Tapi dengan dua cara tadi. Dua-duanya dihitung. D, berapa sih nilai statistic value? Berapa nilai dari statistik ujinya? Maksudnya di sini adalah ini nilai T tadi di sini. T-nya berapa nih? Kemudian soal berikutnya, hitunglah p-value. Jadi ada kadang-kadang tuh soal ini di random seperti ini. Harusnya kan kamu harus menghitung D dulu, baru menghitung E, baru bisa menjawab C dong. Iya, terkadang ada soal yang iseng seperti ini. Kemudian yang F, pada saat level signifikansi atau alfa sama dengan 0,01, dapatkah kita menyimpulkan konsumsi air yang telah meningkat setelah dilakukan kampanye kesehatan? Jadi dari soal ini kita ingin melihat apakah kampanye mengenai minumlah air dengan standar yang baik itu berhasil atau enggak. Kampanye itu kan mempromosikan. Pada saat dipromosikan hal ini berhasil atau tidak kampanyenya. Makanya kita lakukan uji. Jadi kalau kamu perhatikan lagi, setiap statistik itu bisa, ilmu statistik bisa diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Tinggal kamu akan menerapkan ilmu yang mana dari statistik. Oke, sekarang saya tanya dulu hipotesanya yang mana. Karena di sini ada dua angka nih, 1,4 dengan 2. Yang mu nolnya yang mana nih? Pertanyaan saya. Kamu lihat dari soalnya itu adalah yang ini ya. Konsumsi air telah meningkat setelah dilakukan kampanye kesehatan. Berarti kalau telah meningkat tandanya apa nih? Lebih besar atau lebih kecil? Ya, lebih besar. Lebih besar sama dengan atau lebih besar doang? Lebih besar aja. Berarti dia kalau lebih besar aja akan ada di H0 atau di HA? Akan ada di HA. Berarti HA-nya nanti akan tandanya lebih besar. Pertanyaan saya, yang angka 1,4 atau 2? Yang di sebelah kanan sini. Ayo coba difikirkan. Di pause dulu videonya. Baik, inilah jawabannya. 2. Karena sebenarnya ini adalah soal pengecoh. Dia cuma ngasih kalimat pertama di sini cuma mau ngasih tahu orang dewasa itu rata-rata minumnya 1,4 liter. Cuman yang jadi pertanyaan di sini adalah setelah dilakukan kampanye, kita ingin meningkatkan kadar itu minimal atau setidaknya 2 liter per hari. Makanya akan jadi seperti ini hipotesanya. Gitu ya. Setidaknya itu berarti kan lebih besar dari 2. Meningkat terus dia. Oke. Jadi sekarang kita akan lihat. Oh, berarti tadi penjelasan saya sebelumnya salah tanda ya. Tandanya itu harusnya lebih kecil. Oke. Lebih kecil untuk yang HA. Kalau setidaknya oke, saya ralat berarti setidaknya 2 liter. Setidaknya 2 liter. Tandanya memang lebih besar setidaknya, tapi kata-kata setidaknya itu adalah 2 liter juga masuk, maka lebih besar sama dengan. Sehingga tandanya ini adalah tanda di H0. Karena itu dia akan ada tandanya lebih besar sama dengan. Maka itu adalah lebih karakternya si H0-nya.
HA-nya tinggal sisanya. Saat kita tahu mu lebih besar sama dengan 2, maka HA-nya adalah mu lebih kecil dari 2. Tinggal kebalikannya aja. Yang penting kamu dari soal, kamu baca baik-baik, dia lebih masuk ke H0 atau ke HA. Kalau memang dalam soal ini dia masuknya lebih cenderung ke H0 karena ada tanda sama dengan, maka kebalikan HA-nya adalah kebalikan dari tandanya. Oke, jadi ketemulah tanda seperti ini. Oke, dari data yang ada, data tunggal yang ada 1,5 ini, saya hapus dulu ya biar lebih jelas. Baik, dari data tunggal ini tadi, kamu buka lagi ya statistik 1 ya. Kamu harus menghitung X bar, kami juga harus menghitung S. Nah, itu nanti kamu hitung sendiri. Hasilnya adalah ini. X bar 1,6, S adalah 0,216. Dihitung ya, dihitung ulang ya. Caranya seperti apa ya? Dan alfanya adalah 0,01. Sekarang bagaimana cara menentukan dia masuk tolak H0 atau terima H0? Lagi-lagi kita harus menentukan hipotesanya dulu. Hipotesanya di sini karena dia adalah HA-nya adalah lebih kecil, maka dia akan masuknya adalah area yang sebelah kiri ya. Ekornya di kiri nih karena tandanya lebih kecil, ingat. Maka dia adalah one tail atau uji satu arah, yaitu pihak kiri. Alfanya bagaimana? Karena dia adalah one tail, tidak perlu kita bagi 2, maka tetap kita ambil 1%. T-nya bagaimana? Tinggal kamu masukkan angkanya, di mana X bar adalah 1,6, mu di sini adalah 2, mu adalah 2, S itu adalah 0,216, dan N adalah akar 10, sehingga dapat angka minus 5,86. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita menghitung? Ingat di sini adalah T ya. T harus versuskan dengan T tabel. Maka perhitungan kedua adalah menghitung T tabel. Dimana untuk T tabel kita harus tahu degree of freedom-nya. N-1 maka adalah 9. Alfanya adalah 1%. Karena dia one tail. Tidak kita bagi 2 ya. Sehingga dari T tabelnya bagaimana? Kita buka T tabel. Tabel T saat N atau degree of freedom-nya N-1 adalah 9, maka kita lihat di sini degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya adalah 9. Alfa kita tadi adalah 0,01. Sehingga ketemu angka 2,821. Udah deh. Jadi 2,821. Tinggal kita gambar lagi. Ingat, titik acuan kita adalah T alfa. Kita nggak pakai T alfa per 2 ya, karena di sini adalah one tail. T alfa adalah acuan kita. Titiknya ada di sini nih, minus 2,8. Kalau kita ingin menggunakan critical value, maka kita akan menggunakan T dibandingkan T alfanya. Sehingga kita lihat nih angka T-nya minus 5. Di sini minus 2 ada di sini nih, minus 2 nih. Minus 2 ada di sini nih, minus 2. Minus 5 di mana? Oh, dia makin ke kiri itu minus 2. Berarti dia akan masuk ke area tolak H0. Atau kita lihat di sini kriteria tolak H0. Saat minus T lebih kecil sama dengan minus T alfa. Jadi kita lihat T-nya berapa nih? Min 5,86 dibandingkan dengan T alfa minus 2,821. Yang mana yang lebih kecil? Minus 5 atau minus 2? Yang kecil adalah minus 5. Berarti tandanya yang mana nih? Yang kiri atau yang kanan? Tandanya adalah yang kiri. Sehingga karena ini tandanya sama-sama lebih kecil, maka kita akan masuk mengambil kesimpulan dia adalah tolak H0 ya.
Begitu. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan rumus p-value? Nih p-value ya. P-value kita bandingkan antara p-value dengan alfa. Berarti lagi-lagi nih, kamu akan melihat angka T di sini minus 5,86 itu ada di mana p-value-nya. Nah, p-value untuk T ini sedikit berbeda. Jadi kalau minus 5,86 kita akan lihat dengan degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya masih tetap ya, 9. Jadi kita lihat nih. Kita ada degree of freedom-nya 9. Angka yang mau kita cari adalah 5,86. Kita cari deh 5,86. Di sini angka yang pertama 0,883. Kemudian 1,3. Oh, masih belum nih. Kita cari terus yang angkanya mendekati 5,6. 1,6 juga belum. 2,2 masih belum. Kita mau carinya 5,8 tadi. Sampai mentok nih, masih angkanya 3, artinya seperti apa? Dia akan seperti ini. Saya gambarkan lagi ya. Jadi pada saat kamu ingin menentukan nilai T minus 5,86 itu nilai probabilitanya berapa, itu kamu harus melihat degree of freedom-nya. Pada saat degree of freedom-nya itu adalah 9, kamu lihat dia ada di sebelah mana. Jadi 9 tadi kalau kamu lihat, yang pertama adalah 0,883 saat alfanya berada di 0,2. Kemudian alfanya adalah 0,1, maka angkanya di sini 0,883 pindah lagi jadi 1,383. Terus cari, karena kita belum mencapai angka minus 5,8. Terakhir itu alfanya adalah 0,005, dimana hasilnya adalah yang ini 3,250. Belum ketemu ya angka ini ya, 5,86. Oke. 5,86 kan berarti masih ada di sebelah kanan sini dong. Nah, kalau kamu perhatikan angkanya makin naik kalau di tabel T. Dan setiap pindah ke jalur berikutnya ini dibagi 2. Maka kita bisa berasumsi bahwa nilai probability value-nya adalah berada di antara angka 0,005 dan setelahnya. Sehingga angka 0,005 ini dibagi 2 dulu. Jadi menjadi 0,0025. Jadi nilai probability value untuk tabel T dia tidak memiliki angka yang satu yang pas seperti tabel Z. Dia harus berada di antara. Berarti nilainya yang lebih kecil yang 0,025 ya. Berarti nilai probability value untuk 5,86 dia akan ada di angka 0,025 sampai dengan 0,05. Karena itu di sini probability value-nya dia di 0,025 sampai dengan 0,005. Lalu angka 1 dikali ini maksudnya apa? Karena ini adalah one tail. Lalu bagaimana Bu kalau two tail? Ya kalau two tail ini 2 dikali berarti. Kalau two tail apalagi yang akan membedakan? Alfa di sini beda. Kamu harus bagi 2. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kita bandingkan. Ingat, kalau untuk p-value kita membandingkan nilai probabilitas dengan alfa. Nilai probabilitas 0,025 sampai dengan 0,05, kira-kira itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,01? Tandanya adalah lebih kecil. Saat lebih kecil, berarti memenuhi syarat yang mana tuh? Ketentuannya tolak H0 atau terima H0, angka tandanya sama ya, lebih kecil, sehingga dia menjadi tolak H0. Jadi kesimpulannya apa?
Ini lihat di sini. Saat H0 lebih besar sama dengan 2, artinya apa? Konsumsi air meningkat setelah dilakukan kampanye kesehatan. Jadi kesimpulan kamu bukan tolak H0 loh. Kamu harus memberikan kesimpulan apakah kampanye berhasil atau tidak. Jadi, dengan menggunakan nilai kritis, kesimpulannya adalah saat T minus 5,86 itu lebih kecil dari T alfa, yaitu dia menjadi tolak H0, kesimpulannya adalah karena T hitung jatuh di daerah penolakan H0, maka H0 ditolak. Artinya H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti ini kita nggak mau dong. Kita akan mengambil HA. Artinya apa? Kalimat ini yang kita ambil. Artinya konsumsi air tidak meningkat walau telah dilakukan kampanye kesehatan. Begitu pula pada saat kamu menggunakan p-value, kamu akan menjabarkan kenapa itu tandanya kecil sehingga arti kesimpulannya adalah tolak H0 dan artinya kamu tulis seperti ini. Jadi kalimat yang kamu ambil adalah kalimat HA. Untuk pemilihan kalimat HA dengan H0 itu sama, baik itu di Z, di T ataupun di video berikutnya mengenai proporsi. Kamu pada saat menentukan tolak H0 dengan tolak HA, kamu akan menjabarkan kembali dari soal sebenarnya kesimpulannya apa. Karena memang statistik kan untuk alat pengambilan keputusan. Jadi kalau dalam hal ini kampanyenya tidak berhasil. Walaupun udah dikeluarkan kampanye, keluar uang untuk melakukan kampanye, ternyata konsumsi air atau orang-orang dewasa yang meminum air tidak meningkat atau kurang dari 2 liter. Demikian ya, semoga bermanfaat. Jika masih ada yang belum paham dengan topik-topik tertentu, kamu bisa menuliskan komen. Insya Allah saya akan menjawab dengan waktu yang memungkinkan. Baik, demikian video ini, semoga bermanfaat. Kita akan kembali lagi di bab 9 part 5. Itu adalah part yang terakhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.